Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Agnakila dengan NIM 121220058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan sebuah artikel jurnal dengan topik Precipitation Titration atau titrasi pengendapan yang berjudul Active Effectiveness of Biomass-Based Fly Ash in Pulp and Paper Liquid Waste Treatment dengan autor Susila Arita, Devi Kristianti, Laili Nurul Komariah dari Chemical Engineering Department Faculty of Engineering Universitas Sriwijaya Indralaya 30662 Indonesia, Environmental Management Program Universitas Sriwijaya Palembang 30139 Indonesia, dengan judul artikel Effectiveness of Biomass-Based Fly Ash in Pulp and Paper Liquid Waste Treatment yang dimuat dalam jurnal South African Journal of Chemical Engineering pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas fly ash berbasis biomasa dalam mengolah limbah cair dari kegiatan industri pulp dan kertas. Performa fly ash untuk absorpsi diuji dengan memvariasikan perbandingan absorben dengan air limbah sebesar 20, 40, 60, 80 gram per liter. Kinerja absorben kemudian dibandingkan antara aplikasi FA secara langsung atau tanpa aktivasi dengan absorben yang sebelumnya dikalsinasi pada suhu 100 derajat Celcius dan 200 derajat Celcius. Sampel air limbah, pulp, dan kertas ditempatkan pada lampu Erlenmeyer dan diaduk menggunakan Chartres dengan kecepatan bervariasi, yaitu 100, 200, dan 300 rpm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FA berpotensi digunakan tanpa perlakuan panas sebagai adsorben dalam mengolah limbah cair pada industri pulp dan kertas. Efektif digunakan dengan dosis 20 gram per liter dalam kecepatan 100 rpm dengan waktu kontak 10 menit. Perubahan kualitas beberapa parameter air limbah ditemukan penurunan TSS 92,5%, COD 83,31%, klorida 19,9%, NH3 95,41%, dan TDS 19,6%. Parameter tersebut telah berhasil memenuhi standar peraturan Indonesia atau SNI untuk air limbah. Kalsinasi sendiri adalah proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji sehingga akan didapat produk yang bernama kalsin. Berdasarkan pengertiannya, total padatan terlarut atau total dissolved solid atau TDS adalah terlarutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, atau koloid di dalam air. TSS atau total suspended solid adalah total padatan tersuspensi, adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan inorganik yang dapat disaring dengan kertas milipor berpori-pori 0,45 mikrometer. Sementara
Pengertian dari EC atau konduktivitas larutan elektrolit adalah ukuran kemampuannya untuk mengantarkan listrik. Berikutnya adalah bagian introduction. Yang pertama, the pulp and paper mills produce wash the water and sewage sludge from the beginning of the pulp digestion process to pulp to the washing process of paper making machine. Berarti, sebagian hasil dari permintaan yang kuat untuk kertas, pulp, dan kertas dalam industri telah menjadi salah satu pertumbuhan industri terkemuka yang menjanjikan di negara ini. Pasar pulp dan kertas global diproyeksikan tumbuh dari 351,51 miliar dolar pada tahun 2021 menjadi 370,12 miliar dolar pada tahun 2028 dalam periode perkiraan 2021 sampai 2028 menurut Fortune Business Insight pada tahun 2021. Seketika itu juga, pusat perhatian industri pulp dan kertas beralih ke generasi kertas yang ramah lingkungan karena timbulan limbah yang cukup besar. Pabrik pulp dan kertas menghasilkan air limbah dan lumpur yang cukup besar. Pabrik pulp dan kertas menghasilkan air limbah dan lumpur limbah dari awal proses pencernaan pulp menjadi pulp sehingga proses pencucian mesin membuat kertas. Pada tahap pulping, potongan kayu direbus pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Dengan adanya bahan kimia untuk memecah lignin dan hemiselulosa, setidaknya 80% air limbah proses dari operasi pembuatan kertas, meliputi pemutih kimia, nitrogen, padatan tersuspensi atau TSS, logam berat, senyawa organik, warna, dan bakteri. Bahasan yang kedua adalah pulp and paper industries are now facing challenge to comply the stringent environmental regulation. The pulp and paper mill influence are highly loaded with corrosive and toxic material. Industri pulp dan kertas kini menghadapi tantangan untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ketat. Limbah pabrik pulp dan kertas sangat syarat dengan bahan korosif dan beracun. Mereka mengandung bahan organik yang menyebabkan permintaan oksigen biokimia atau BOD dan permintaan oksigen kimia atau COD tinggi, halida organik yang diserap tinggi atau AOX, padatan tersuspensi atau koloid, ion logam, tanin, lignin, dan turunannya. Senyawa tersebut dapat meningkatkan COD, BOD, TSS, dan trace metal yang dapat menurunkan kualitas air dan menjadi ancaman bagi berbagai ekosistem. Studi oleh Brink et al. Pada tahun 2018, Karimi Nejad dan kawan-kawan pada tahun 2018, Mazhar dan kawan-kawan pada tahun 2019 melaporkan kandungan garam, kekeruhan, BOD, dan TSS trace metal yang lebih tinggi dalam air limbah kertas dan pulp karena adanya senyawa organoklorin yang dihasilkan selama proses pembuatan pulp dan pemutihan yang berbeda melalui proses degradasi lignin. Volume dan sifat air limbah pulp dan kertas, serta polutan terkait bergantung pada beberapa faktor seperti skala produksi, bahan baku yang digunakan, dan teknologi produksi yang diterapkan. Bahasan berikutnya yaitu the challenge is finding absorbent that efficiently reduce pollutant level, cheap and easy to obtain, handle and produce, and environmentally friendly. Proses pengolahan tipikal telah banyak digunakan untuk proses limbah pabrik pulp dan kertas, teknik fisiokimia, biologi, dan gabungan. Penggunaan adsorbent
untuk mengolah limbah cair pulp dan kertas juga telah dikembangkan. Tantangan hari ini adalah menemukan adsorben yang efektif mengurangi polutan, kadar air, dan murah diperoleh, ditangani, dan diproduksi, serta ramah lingkungan. Pengembangan bahan canggih untuk mengolah limbah dengan teknologi modern dan efektif dilakukan secara intensif, yang dianggap maju melalui pengembangan bahan penyerap bahan hijau seperti yang dilaporkan oleh penulis Bin Dahman dan Saleh pada tahun 2020. Bahasan yang keempat adalah the pulp and paper industries are therefore urgently seeking energy efficient mechanism and management for the beneficial use of FA in a ecological and economical manner. Sebagian besar biomasa yang diproduksi di pabrik pulp dan kertas terdiri dari residu organik. Karena lidi hitam merupakan limbah utama, kemungkinan limbah lainnya serbuk gergaji lumpur dari berbagai jenis limbah kertas dan FA. Perkembangan selanjutnya dari pabrik pulp dan kertas mengakibatkan keluarnya fly ash dalam jumlah besar sebagai hasil dari proses pembakaran limbah biomasa. Sebuah studi oleh Fu et al. Pada tahun 2012 menegaskan bahwa pertumbuhan industri pulp dan kertas yang berkelanjutan telah menghasilkan volume FA yang luar biasa sebagai produk sampingan dari proses pembakaran biomasa dan daur ulang lumpur kapur dan memecah dan FA sebagai bahan baku keramik anortit adalah pendekatan yang layak untuk memecahkan masalah tersebut. Umumnya, sebagian besar ditimbun. Limbah padat umumnya sebagian besar ditimbun. Namun, peraturan lingkungan yang diperbaharui cenderung membatasi penimbunan FA karena meningkatnya biaya pembuangan dan kelangkaan lahan yang cocok. Oleh karena itu, industri pulp dan kertas segera mencari mekanisme dan manajemen hemat energi untuk penggunaan FA yang bermanfaat secara ekologis dan ekonomis. Bahasan yang kelima adalah the fly ash generated from biomass combustion contains a substantial number of elements, macronutrients (PKSCANMK) and micronutrients (MNCO, ZNCO) considered as being essential for plant growth. Fly ash halus ukuran mikro dan hampir sepenuhnya terbakar, meskipun mengandung beberapa sisa karbon, belerang, dan zat berbahaya seperti logam berat dan senyawa organik beracun. Pemanfaatan fly ash berbasis biomasa telah dikembangkan untuk banyak aplikasi. Karena komposisinya, FA banyak dikenal sebagai pupuk mineral atau pembenah tanah potensial dalam penggunaan lahan. Dibandingkan dengan FA dari pembakaran batu bara, abu biomasa jika diolah dengan benar dapat dengan mudah kembali ke tanah sehingga menutup siklus biokimia alami. Selain harganya yang murah, FA juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu memiliki kualitas yang setara dengan karbon aktif, sehingga berpotensi meningkatkan nilai ekonomis FA. Berikutnya adalah various various studies that fly ash is a potential raw material that can be used as an absorbent. Some alternatives have provided regarding method
to increase the absorption capacity. Beberapa penelitian menyatakan bahwa fly ash merupakan bahan baku potensial yang dapat digunakan sebagai absorben. Beberapa alternatif telah diberikan mengenai metode untuk meningkatkan kapasitas absorpsi. Penting untuk menjadikan Fa lebih kompetitif sebagai absorben jika dibandingkan dengan karbon aktif dan zeolit, menurut Kusswas et al. Pada tahun 2021 dan Novaes et al. Pada tahun 2018. Karena merupakan limbah padat, Fa dapat menjadi bahan penyerap yang lebih murah dan tersedia dalam jumlah yang lebih melimpah. Some studies suggest that Fa needs to be previously treated in order to active and increase absorption capacity. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Fa perlu dirawat terlebih dahulu untuk mengaktifkan dan meningkatkan kapasitas absorpsi. Kapasitas absorpsi karbon Fa teraktivasi akan tergantung pada luas permukaan dan porositas bahan karbon serta hidrofobisitas substituen. Aktivasi kimia meningkatkan tidak hanya luas permukaan total bahan karbon Fa, tetapi sangat meningkatkan jumlah pori mikro dalam bahan yang diproses seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan volume pori mikro dan MeV. Berikutnya adalah the absorption capacity of pulp and paper fly ash increase the carbon content and make it more suitable for removing hazardous metal concentration. Di sini disebutkan bahwa Fa berbasis biomasa umumnya memiliki permukaan yang heterogen dan setiap molekul memiliki potensi penyerapan yang berbeda untuk proses absorpsi. Tujuan aktivasi adalah untuk menghilangkan pengotor yang ada pada Fa dan meningkatkan kinerja penyerapan atau ion baik dari larutan maupun udara. Jika tidak, Fa dapat diolah terlebih dahulu dengan memanaskan pada suhu tinggi atau disebut kalsinasi untuk menyiapkan bahan berpori tinggi dengan kemampuan penghilangan kontaminan yang lebih baik menurut Kimura dan Wajima pada tahun 2017. Kapasitas absorpsi fly ash sendiri meningkat dengan kandungan karbon dan membuatnya lebih cocok untuk memindahkan kembali konsentrasi logam berbahaya. Ini memiliki sifat penetral asam yang tinggi dan kapasitas pelepasan nutrisi yang cepat, dan karenanya berpotensi bertindak sebagai pembenah tanah dalam aplikasi pertanian dan kehutanan menurut Serian dan Sid Digua pada tahun 2019. Afinitas Fa berbasis biomasa untuk mengurangi konsentrasi lignin, permintaan oksigen kimia atau COD, dan kekeruhan limbah pemutihan sebelum proses pengolahan biologis dipelajari oleh Gao dan Fatehi pada tahun 2018. Netralisasi muatan memainkan peran kunci pada dosis Fa rendah untuk meningkatkan vlog lignoselulosa. Koagulasi dan absorpsi adalah fenomena utama untuk penyisihan COD tersebut. Lignin dan kekeruhan pada dosis fly ash yang lebih tinggi dan waktu perawatan yang lebih lama. Berikutnya adalah pola geopolimer berbasis fly ash digunakan oleh Kusswah et al. Pada tahun 2021 dan Novaes et al. Pada tahun 2019 untuk mengekstrak metilen biru dari air limbah sintesis. Mereka menunjukkan penyerapan metilen biru yang jauh lebih cepat dan lebih tinggi dibanding dengan geopolimer tipe curah lainnya. Sementara itu, Jaros, Krzyminska, dan Polusinska pada tahun 2020 menegaskan bahwa rendaman Fa biomasa pada tanah tidak memiliki pengaruh toksik pada perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Meskipun terdapat konsentrasi anion klorida yang sangat tinggi yang berpotensi untuk merugikan tanaman, abu biomasa atau fly ash biomasa jika diolah dengan benar dapat dengan mudah kembali ke tanah sehingga menutup siklus biogeokimia alami.
Proses pengolahan air limbah di industri pulp dan kertas seringkali rumit dan sulit dengan biaya tinggi dan kaku, tetap menjadi masalah lingkungan yang terjadi pada saat ini. Penggunaan absorben yang ekonomis namun efektif dalam pengolahan limbah terus digaji. Pemanfaatan FA selama ini belum optimal karena karakteristiknya yang kompleks dan membutuhkan proses lebih lanjut. Oleh karenanya, fly ash tersebut belum diterapkan secara komprehensif di lingkungan kolam limbah industri. Oleh karena itu, perlu ditentukan aktivasi FA dan efek aplikasi langsungnya pada pengolahan limbah cair. Nah, penelitian dan kajian ini akan membuktikan bahwa FA dapat bermanfaat dalam mengatasi masalah pembuangan limbah padat dari boiler dan dapat meningkatkan sirkularitas ekonomi jika terbukti efektif sebagai absorben untuk mengolah limbah cair itu sendiri. Berikutnya adalah material and method. The liquid waste and fly ash used in this study was taken from one of pulp and paper industry located in Muara Enim, Sumatera, Indonesia. The company has a production capacity of 1,430 articulated dump truck or ADT per day, or 450,000 ADT per year. The company produces high-quality craft pulp and bleached hardwood with 100% of acacia mangium trees grown on plantation. Limbah cair dan fly ash yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari salah satu industri pulp dan kertas yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan, Indonesia. Perusahaan yang memiliki kapasitas produksi 1.430 articulated dump truck or ADT per hari atau 450.000 ADT per tahun. Perusahaan memproduksi pulp craft berkualitas tinggi dan kayu keras yang dikelantang dengan 100% pohon akasia mangium ditanam di perkebunan. Operasi perusahaan di Indonesia dikelola dengan standar kelas dunia dan memiliki ISO 14001, ISO 9001, dan SMK 3 untuk kepatuhan yang rajin terhadap manajemen lingkungan, kualitas dan keselamatan sampel yang diambil dari kolam limbah cair dan stok fly ash. Bentuk fly ash yang diambil berupa padatan abu-abu dan kasar dengan berbagai ukuran. Sedangkan sampel limbah cair berwarna kuning kecoklatan. Parameter limbah cair pabrik pulp dan kertas dianalisis menggunakan beberapa metode sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, seperti yang telah disajikan pada tabel sebelumnya. Pada penelitian ini, sebagian besar boiler di pabrik pulp dan kertas dioperasikan dengan memanfaatkan limbah kayu akasia sebagai bahan bakar
Biomasa. Fly ash diambil dari boiler berupa padatan berwarna abu-abu gelap. Abu, abu ketel biasanya dikeluarkan secara berkala dari ketel dan diletakkan pada lapangan terbuka. Ukuran partikel abu cenderung tidak beraturan dalam jumlah kecil, masih mengandung pengotor lainnya. Untuk penelitian ini, 30 kilogram abu ketel disiapkan dan ditempatkan dalam drum logam. Pada tahap awal, abu boiler dipisahkan dari pengotornya terlebih dahulu, kemudian dihaluskan dengan mesin grinder. Kemudian disaring hingga memenuhi ukuran di bawah 100 μm. Selanjutnya, proses aktivasi fly ash menjadi absorben dilakukan dengan menggunakan thermal electrical fiber furnace atau biasa disebut oven burnout dengan suhu kerja 100 sampai 210 derajat Celcius. Dalam setiap perlakuan ppl ILW dibutuhkan rata-rata 1.500 gram fly ash, di mana 60 gram dari setiap sampel disisihkan untuk keperluan analisis padat. Eksperimen fly ash berbasis biomasa pada pengolahan air limbah, pulp, dan kertas disajikan pada gambar berikut. Dari biomasa fly ash tadi, di atau size reduction sampai ukurannya di bawah 100 μm tadi. Selanjutnya disaring atau screening sampai kurang dari 100 μm. Yang selanjutnya masuk pada proses kalsinasi fly ash pada suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 1 jam dan suhu 200 derajat Celcius pada suhu 2 jam. Masing-masing sampel diambil untuk keperluan karakterisasi terbagi menjadi 3 jenis. Absorben FA dapat berdasarkan perlakuan yang diterapkan berturut-turut sebagai FA1 tanpa atau digunakan secara langsung tanpa kalsinasi, dan FA2 dengan suhu kalsinasi 100 derajat dan FA3 dengan suhu kalsinasi 200 derajat selama 2 jam. FA2 dan FA3 dibedakan berdasarkan suhu dan waktu kalsinasi. Kalsinasi di sini dimaksudkan untuk menghilangkan air yang terkandung dalam FA itu sendiri dan membuka pori-pori FA untuk menyerap lebih banyak polutan dalam limbah cair industri pulp dan kertas. X-ray flow range atau XRF digunakan untuk menganalisis komposisi unsur dalam fly ash. Ini bekerja berdasarkan sinar X yang bereaksi dengan atom dalam sampel dengan kemampuan deteksi umum sekitar 0,01%. Unsur-unsur yang diuji dalam XRF adalah Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, P, dan lain-lain. Sampel uji pada XRF biasanya berbentuk serbuk dan akan lebih efektif terdeteksi jika sampelnya homogen. Uji efektivitas absorben untuk pengolahan limbah pulp dan kertas dilakukan dalam skala laboratorium dengan menambahkan absorben dengan variasi dosis 100, 200, dan 300 kg ke dalam labu Erlenmeyer berisi 1000 ml limbah cair dengan dukungan CHARTES. Kinerja masing-masing absorben yang disiapkan diuji dengan dibandingkan antara F1, F2, dan F3. Variasi kondisi proses meliputi dosis absorben, waktu kontak, dan kecepatan pengadukan. Pencampuran absorben dalam limbah cair menggunakan magnetic stirrer dengan variasi kecepatan 100 dan 200 rpm. Semua tahapan dalam proses ini dilakukan pada suhu kamar atau suhu tanpa pemanasan, dengan waktu kontak antara absorben dan limbah cair bervariasi dari 10 hingga 30 menit dengan selang waktu 10 menit. Setelah proses treatment, campuran dipisahkan menggunakan filter kertas. Parameter air limbah yang diamati adalah kesadaran konduktivitas listrik
pH, TSS, COD, klorida, dan NNH3. Nah, metode untuk mengukur parameter-parameter tersebut atau parameter yang telah disebutkan tadi, diantaranya menggunakan metode analisis, yaitu TDS, menggunakan analisis metode, yaitu gravimetri atau konduktivitas. Untuk analisis pH menggunakan pH analisis, untuk TSS menggunakan gravimetri, untuk analisis COD menggunakan titrimetric analisis tertutup, dan untuk analisis CL menggunakan argentometri atau titrasi pengendapan. Untuk analisis NH3 menggunakan spektrofotometrik, dan electrical conductivity menggunakan conductivity meter. Berikutnya adalah result and discussion. Yang pertama adalah perbandingan kinerja absorben fly ash. Sebelum menggunakan absorben, limbah cair awalnya menggunakan pH 7,1 TDS 1455 ppm dan EC 2816 μs per cm. Kondisi limbah cair ini akan dibandingkan dengan kondisi setelah dilakukan perlakuan dengan absorben. Khusus pada tahap ini, dosis absorben Fa yang dimasukkan ke dalam labu adalah 100 gram dalam 1000 ml air limbah. Data pengukuran kualitas air yang diperoleh dari proses pengolahan air limbah menggunakan semua jenis Fa disajikan pada tabel berikut. Penambahan semua jenis absorben menyebabkan peningkatan pH, TDS, dan EC. Yang ekstrim dapat mengindikasikan dosis absorben yang berlebihan. Nilai TDS dan konduktivitasnya meningkat seiring dengan peningkatan suhu pemanasan absorben Fa. Hal ini dikarenakan komposisi kimia Fa umumnya tersusun dari senyawa silikat atau SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaCO, MgO, Na2O, dan SO3. Pada saat pengadukan dan pemanasan, senyawa ini akan terlepas dari permukaan Fa dan meluruh membentuk padatan dalam larutan sehingga TDS meningkat dan konduktivitas juga meningkat karena senyawa ini umumnya bermuatan logam alkali. Komponen yang terkandung dalam air limbah pulp dan kertas adalah komponen anorganik dan organik seperti ion kalsium, magnesium, natrium, kalium karbonat, hidrogen karbonat, klorida, sulfat, dan nitrat. Senyawa-senyawa tersebut berinteraksi membentuk padatan terlarut yang dicatat sebagai total padatan terlarut atau dalam kurung TDS. Dan padatan tersuspensi memberikan tingkat kekeruhan pada air limbah pulp dan kertas yang dapat dijelaskan dengan analisis total padatan tersuspensi atau TSS pada air limbah pulp dan kertas. Semakin tinggi konsentrasi padatan tersuspensi, semakin tinggi juga tingkat kekeruhannya. Fa boiler dari pabrik kertas yang mengalami pembakaran pada suhu tinggi, alkali akan meleleh dan posisi alkali digantikan oleh udara, sehingga terbentuk pori-pori partikel Fa. Hal ini dikarenakan karena alumina dan silikat yang terkandung dalam Fa bersifat reaktif, sehingga mudah untuk menjadi bentuk struktural bahan absorben. Dari data percobaan yang ditunjukkan pada tabel berikut ini, hampir semua absorben menunjukkan kecenderungan yang sama untuk memberikan pengaruh yang sama terhadap kualitas air limbah. Dapat disimpulkan bahwa Fa tanpa aktivasi dapat dianggap memiliki kinerja yang setara dengan Fa yang diolah dengan kalsinasi, dan kualitas air limbah telah memenuhi standar lingkungan setempat. Ini akan bermanfaat bagi industri pulp dan kertas dalam mengolah air limbah dengan Fa limbah dengan limbah Fa padat secara langsung di tempat. Fa boiler dapat digunakan secara in situ pada limbah cair tanpa perlakuan panas. Penambahan waktu proses dan peningkatan
kecepatan pengadukan tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kualitas air limbah. Oleh karena itu, pengujian efektivitas absorben selanjutnya akan difokuskan pada variasi dosis yang lebih rendah atau low dosis dengan kondisi proses pengolahan limbah pada suhu ruang, kecepatan pengadukan 100 rpm, dan waktu kontak 10 menit. Berikutnya adalah uji efektivitas absorbent fly ash. Ini selection. The FA absorbent effectiveness test without thermal activation was carried out the same process apparatus and procedure but limited to 100 rpm steering condition and 10 min contact time. The dosage variation of FA1 adsorbent was 20, 40, 60, and 80 gram. The result of absorption process were compared with the initial wastewater condition or F0, FO. Uji efektivitas absorbent fly ash tanpa kalsinasi. Pada bagian ini, uji keefektifan absorbent FA tanpa aktivasi termal dilakukan pada alat dan prosedur proses yang sama, tetapi dibatasi pada kondisi pengadukan 100 rpm dan waktu kontak 10 menit. Variasi dosis absorben FA1 adalah 20, 40, 60, dan 80 gram. Hasil proses absorpsi dibanding dengan kondisi air limbah awal atau F0. Hasil percobaan adalah kualitas air limbah yang disajikan pada tabel berikut. Hasil terbaik dari proses absorpsi yang dilakukan diperoleh pada berat 20 gram. Fa mampu meningkatkan pH menjadi 8,1 dan menurunkan TDS menjadi 1160 ppm dan IC menurunkan menjadi 2320 mies per cm, di mana nilai kualitas air yang diperoleh memenuhi baku mutu lingkungan. pH cairan 6 sampai 9 dan TDS 3500 ppm. Hal ini membuktikan bahwa Fa memiliki kemampuan sebagai absorben yang mampu menyerap polutan pada limbah cair industri pulp dan kertas atau PPI LV NLW sesuai dengan penelitian Novice et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa limbah Fa yang dihasilkan oleh pabrik pulp dan kertas memiliki potensi besar untuk menyerap ion logam karena memiliki porositas yang tinggi. Proses dengan absorben memiliki kecenderungan untuk menarik molekul lain seperti molekul cair dan gas. Untuk melihat karakteristik air olahan, senyawa apa saja yang berhasil diserap oleh absorben Fa industri pulp dan kertas pada limbah cair, maka dilakukan analisis terhadap parameter TSS, COD, Cl-, NNH3, TDS, pH, dan Ec dilakukan untuk berat Fa paling efisien menggunakan metode yang telah dijelaskan pada awal tadi. Dan hasil yang paling efisien ditemukan pada masa 20 gram. Berikutnya adalah karakteristik air olahan absorpsi. The result of absorption process with 20 gram Fa absorbent without heating speed of 100 rpm, process time of 10 min were sampled. Then the parameters TSS, COD, Cl-, NNH3, TDS, pH, and Ec were analyzed by their respective method, and result of the analysis can be seen in the table. Hasil proses absorpsi dengan absorben Fa 20 gram tanpa pemanasan pada kecepatan 100 rpm
waktu proses atau kontak 10 menit. Diambil sampelnya, kemudian parameter TSS, COD, klorin, N, pH, TDS, dan EC dianalisis masing-masing menggunakan metode analisis yang dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian ini membuktikan bahwa fly ash boiler memiliki karakteristik yang baik untuk berperan sebagai adsorben. Selanjutnya, metode jar test dengan pengadukan 100 rpm dan waktu kontak 10 menit efektif diterapkan dalam mengolah limbah dengan dosis absorben yang rendah, yaitu 20 gram Fa per liter limbah cair. Penurunan maksimum parameter kualitas air limbah terjadi pada parameter NNH3 dan TSS. Hasilnya dapat dibandingkan dengan studi yang dikemukakan oleh Mazhar et al. Pada tahun 2019 yang mengelola air limbah pulp dan kertas dengan metode anaerobik dan aerobik. Mereka telah mencapai pengurangan 81% COD dan 65% TSS serta 60% TDS. Penghilangan COD dan TSS menggunakan Fa sebagai absorben lebih tinggi dibandingkan dengan metode biologis. Hal ini dikarenakan karena fly ash mampu menyerap polutan lebih besar dari kinerja mikroorganisme yang mampu menyerap padatan yang lebih halus terlarut dalam air limbah. Semua nilai parameter di atas sudah termasuk dalam baku mutu industri pulp dan kertas dan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang air limbah. Penurunan kandungan NNH3 dan PPILW mencapai 95,41%. Nilai tersebut sangat bergantung pada nilai pH air limbah dan sifat basa dari absorben Fa yang banyak mengandung logam alkali. Peningkatan nilai pH yang cepat ini dikaitkan dengan pembentukan berbagai hidroksida ketika pH larutan meningkat. Ini menunjukkan bahwa hanya dalam bentuk ioniknya, amonium dapat dihilangkan dari larutan melalui pertukaran ion. Pada pH 8 di bawahnya, sebagian besar amonium ada dalam bentuk ionnya. Pada pH 8 di bawahnya, sebagian besar amonium ada dalam bentuk ioniknya. Oleh karena itu, sangat memungkinkan untuk mengasumsikan bahwa kondisi tersebut sangat baik untuk proses penghilangan ion amonium, sehingga nilai pH adsorben Fa memiliki nilai amoniak yang rendah dengan pH yang tinggi dibanding dengan limbah cair. Banyak peneliti telah membuktikan bahwa fly ash bekerja lebih baik jika diaktifkan terlebih dahulu sebelum proses absorpsi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengaktifkan absorben, antara lain metode dealuminasi, pertukaran ion, dan kalsinasi. Namun, dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan ini atau penelitian ini, ketika absorben Fa diimplementasikan langsung di PPILW tanpa aktivasi termal, hasil efisiensinya sangat tinggi. Dan ini akan mengurangi biaya proses pengolahan air limbah untuk industri pulp dan kertas. Jika air limbahnya akan dikelola menggunakan teknologi adsorpsi dengan Fa sebagai adsorben. They showed that in the absorption process with Fa adsorbent, the release of heavy metal in the wastewater is low, but Fa is still effective in absorbing the ammonia compound, reducing TDS and COD and increase pH. Selanjutnya adalah analisis unsur absorben fly ash. Setelah digunakan dalam pengolahan limbah, absorben fly ash, kemudian disebut absorben bekas, dipisahkan dengan penyaringan dari limbah cair setelah proses absorpsi. Komposisi senyawa pada absorben Fa sebelum dan sesudah proses absorpsi dibandingkan. Perubahan yang dilakukan dapat menunjukkan daya serap bahan yang kuat dalam proses pengolahan.
Hasil analisis dapat memberikan gambaran pengaruh penyerapan polutan dari air limbah terhadap karakteristik Fa yang digunakan sebagai absorben, seperti yang terlihat pada gambar ini. Senyawa terbesar dalam bentuk oksida Fa adalah Al2O3, Si2O3, CaO, dan Fe2O3. Setelah proses absorpsi, perubahan komposisi unsur dalam Fa tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses absorpsi dengan absorben Fa, pelepasan logam berat ke air limbah, rendah. Namun, Fa masih efektif dalam mengabsorpsi senyawa amonia, menurunkan TDS dan COD, serta meningkatkan pH seperti terlihat pada tabel berikut. Kandungan aluminium, Al, dan besi atau Fe, oksida pada Fa berpotensi untuk digunakan sebagai koagulan. Koagulan berbasis Al dan Fe banyak dikenal dengan dan digunakan dalam proses pengolahan air atau air limbah karena mampu mengikat partikel koloid, zat organik, dan pengotor dalam air menurut Nurul Ajeng Susilo pada tahun 2019. Kandungan Fe di perairan merupakan salah satu logam berat yang dapat merugikan makhluk hidup yang hidup di air jika kandungannya melebihi ambang batas yang ditentukan. Menurut Toksilovska-Maminska pada tahun 2020, Fe merupakan logam berat esensial, di mana keberadaannya dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan organisme hidup. Namun, dalam jumlah yang berlebihan dapat menimbulkan efek toksik. Berikutnya adalah bagian conclusion. The performance shown by the Fa absorber has been able to make most of quality parameters of the pulp and paper industry. Liquid waste meet environmental quality standards. The effectiveness of treated and untreated Fa absorbent with calcination show the same trend of good result. The removal efficiency achieved is TSS 92.5%, COD 83.31%, and chlorine 19.99%, and NH3 or ammonia is 95.41%, DDS 19.6%, and AC 19.6%. Kesimpulannya, limbah padat serpih kayu atau fly ash dari pengolahan pulp dan kertas pada industri umumnya digunakan sebagai bahan bakar boiler. Fly ash boiler diproduksi dalam jumlah banyak dan telah diuji kinerjanya dalam mengolah limbah cair dari internal mill. Dari penelitian ini, fly ash boiler dapat langsung digunakan sebagai adsorben tanpa memerlukan perlakuan seperti panas atau kalsinasi. Performa yang ditunjukkan oleh adsorben Fa mampu membuat sebagian besar parameter kualitas limbah cair industri pulp dan kertas memenuhi baku mutu lingkungan. Efektivitas absorben Fa yang diberi perlakuan dan tidak diberi perlakuan dengan kalsinasi menunjukkan kecenderungan hasil yang baik. Efisiensi penyisihan yang dicapai adalah TSS 92,5%, COD 83,31%, klorid 19,99%, NH3 96,41%, TDS 19,6%, dan EC 19,6%. Efisiensi terbaik untuk menurunkan kadar polutan adalah pada proses absorpsi dengan menggunakan 20 gram dosis Fa per liter limbah cair dan kecepatan pengadukan 100 rpm dengan 10 menit waktu kontak atau selama 10 menit. Sebagian besar parameter kualitas air setelah menggunakan absorben ini telah terpenuhi sesuai dengan standar mutu lingkungan
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2014. Nah, berikutnya ada beberapa istilah-istilah yang sering disebutkan, tetapi kemungkinan istilah-istilah ini di, masih asing di telinga kita. Yang pertama adalah COD, itu Chemical Oxygen Demand. Chemical Oxygen Demand adalah pengukuran oksigen ekuivalen dari bahan organik dan anorganik dalam sampel air yang mampu dioksidasi oleh bahan kimia pengoksidasi yang kuat, seperti misal bichromat. Berikutnya ada BOD, yaitu Biochemical Oxygen Demand. Biochemical Oxygen Demand adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses mikroorganisme anaerob untuk mengoksidasi menjadi bahan anorganik. Selanjutnya adalah absorben, yaitu zat yang dapat menyerap materi atau tenaga. Ada daur biogeokimia, yang merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik berupa tanah atau air. Berikutnya ada fly ash atau abu terbang, material dari sisa-sisa pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui ketel berupa semburan asap, yaitu jelaga. Berikutnya adalah argentometri, jenis titrasi pengendapan yang melibatkan ion perak 1. Biasanya digunakan untuk mengukur kadar klorin dalam suatu larutan. Lalu ada geopolimer, yaitu sebuah material jenis baru dari polimer anorganik, disintesis melalui proses geokimia menggunakan bahan dasar mineral alumina silikat. Berikutnya ada proses koagulasi, terjadi yaitu proses destabilisasi partikel koloid yang terkandung dalam sumber air atau raw water dan bertujuan untuk memisahkan air dengan pengotor yang terlarut di dalamnya. Selanjutnya ada Total Suspended Solid atau TSS, yaitu adalah padatan tersuspensi, padatan yang menyebabkan kekeruhan air tidak terlarut dan tidak mengendap. Istilah berikutnya adalah TDS, adalah singkatan dari Total Dissolved Solid, yang dalam bahasa Indonesia berarti jumlah zat padat terlarut. TDS ini merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat tersebut, baik berupa senyawa organik maupun senyawa anorganik. Selanjutnya ada IC, yaitu singkatan untuk Electrical Conductivity, ialah keupayaan sesuatu bahan untuk mengalirkan arus listrik atau elektrik. Lalu ada AOX, merupakan kumpulan dari senyawa-senyawa organik yang mengandung halida, klorida, bromida besar, dan iodida, di mana sebagian mengandung klorida. Berikutnya ada fluoresensi sinar X atau X-ray fluorescence atau XRF, adalah fluoresensi atau emisi karakteristik sekunder sinar X dari bahan yang tereksitasi karena dibombardir dengan sinar X berenergi tinggi atau sinar gamma. Lalu ada kalsinasi. Kalsinasi adalah proses penghilangan air, karbon dioksida, atau gas lain yang mempunyai ikatan kimia dengan biji, sehingga didapat produk yang bernama kalsin.
Nah, apabila kalian merasa masih belum pas dengan apa yang telah saya sampaikan dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang jurnal ini, Anda dapat mengakses beberapa referensi jurnal yang berkaitan dengan artikel yang telah saya bahas. Nah, apabila ada materi atau pengetahuan yang terasa kurang atau masih terlalu sedikit dan ingin mencari pengetahuan dan ilmu yang lebih banyak, di sini terdapat sebuah referensi yang berkaitan dengan jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam referensi ini kalian dapat mencari sendiri dan membaca serta menambah pengetahuan dengan jurnal-jurnal pada bagian referensi tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.